Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizal DPS. Hari ini tanggal 19 Juli 2020, saya baru saja membongkar beberapa umbi kurang lebih 100 sampai 150 umbi. Ya, bobotnya sama seperti kemarin, kisaran 3 on sampai 7 on. Seperti halnya saya waktu musim lalu, penasaran dengan orang, kemudian ambisius untuk menanamnya, melihat dari segi ekonomisnya yang sangat tinggi, kemudian untuk perawatannya juga nggak terlalu sulit juga. Saya akhirnya putuskan untuk tanam porang. Kebetulan untuk pada musim lalu itu saya membeli bibit kurang lebih dari 200.000 per kilonya dari biji kauta. Sekedar berbagi pengalaman, satu musim ini saya mendapatkan beberapa hal penting untuk budidaya porang. Selain dari bibit yang harus berkualitas, tentunya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, untuk teman-teman yang tahun musim ini akan menanam porang, alangkah baiknya persiapkan lebih matang lagi, karena tanam porang itu susah-susah gampang. Susah bagi yang modalnya pas-pasan untuk perawatannya, dan mudahnya itu bagi yang punya modal untuk perawatannya. Dengan lahan kurang lebih hampir 2000 meter, saya kewalahan dengan tenaga sendiri. Ya, karena masih pemula, jadi modalnya pas-pasan juga. Seperti inilah. Karena waktu tahun lalu itu yang penting nekat. Saya nekat untuk tanam porang, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum tanam porang. Hal yang kedua yaitu masalah tanah, karena lahan saya beberapa tahun digunakan untuk tanaman kayu. Jadi saat pembersihan gulma untuk mempersingkat waktu juga menggunakan Roundup atau pembasmi rumput dari kimia itu. Jadi tanahnya sangat keras, dan ternyata hasilnya setelah konsultasi ke teman-teman yang lebih berpengalaman, lebih baik menggunakan dikasih dolomit dulu sebelum ditanam. Yang ketiga yaitu masalah air. Kemarin di sebelah sini itu awal-awal musim hujan itu tergenang. Kebetulan saat itu juga belum membuat saluran air seperti itu. Ini kan kemarin saluran air. Cuman ini saat membuatnya sudah di pertengahan hujan. Jadi hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu masalah air, karena porang sendiri butuh air, tapi jangan terlalu banyak. Oh ya, dan itu tadi umbi yang banyak busuknya. Ya teman-teman, inilah umbi yang di lahan ini yang banyak tergenang air. Ini hasilnya seperti ini. Jadi tanam porang itu enggak semuanya hasil umbinya bagus. Ada banyak juga yang seperti ini. Jangan dilihat hanya bagusnya saja. Ini kemarin konsultasi ke teman-teman yang berpengalaman, salah satu faktornya itu karena kebanyakan air. Jadi hasilnya seperti ini.
Ini bagus-bagus. Ini 2 on kayaknya. Juga bagus. Lubang. Ini struktur tanah yang ada di lahan saya, teman-teman. Sangat keras. Jadi rencananya akan saya gunakan dolomit dulu untuk musim depan sebelum tanami bibitnya. Ya, itulah teman-teman yang poin ketiga yang perlu diperhatikan. Selain dari kualitas bibit, kemudian tanahnya, perhatikan juga aliran air, jangan sampai guludannya tergenang. Kecuali tadi posisi umbi bedengannya agak tinggi, kemungkinan besar nggak akan tergenang. Dan ini hasil umbi yang hari ini saya bongkar. Ini besar juga. Ini kayaknya 4-5 ons. Tadi ada yang lebih besar juga tadi. Udah saya taruh di bawah. Dan ini 2 kantong ini yang umbinya bagus, dan ini yang kecil umbinya yang pada rusak seperti ini. Jadi tanam porang itu jangan hanya dilihat enaknya, perhatikan resiko-resikonya juga. Udah modalnya besar, jangan sampai gagalnya juga besar. Ini lahan saya seminaungan, gulmanya udah tinggi. Ini semuanya belum saya bongkar. Yang kemarin di rumah itu 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu udah kurang lebih 50 kilo udah saya bongkar. Nggak tahu berapa umbi. Dan sekarang itu udah 2 karung, kurang lebih ya 50 juga sih. Cuma dari keseluruhan kurang lebih 5.000 bibit yang saya tanam dan belum saya bongkar semua. Nggak tahu persentasenya berapa, cuma dari yang hasil saya bongkar kurang lebih 30% gagal. Oh ya, dan yang terakhir, perhatikan juga gulmanya. Karena apalagi pas saat tanam, jangan sampai tinggi gulma melebihi tinggi porang, tinggi daun porang, karena sangat mengganggu pertumbuhan porang. Ya teman-teman, itulah pengalaman 1 musim saya bertani porang. Selain dari modal, kemudian kualitas bibit, kemudian perhatikan tanahnya juga, pH tanahnya cek dulu. Lalu masalah air, jangan sampai tergenang. Dan yang terakhir masalah gulma. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya porang. Saya hanya berbagi pengalaman sebagai petani pemula 1 musim yang sudah saya jalani. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang berlebihan, bukan saya bermaksud untuk menggurui yang lebih berpengalaman, bukan, tapi hanya berbagi ke teman-teman pemula sebagai bahan pertimbangan sebelum tanam. Karena berhubungan dengan alam, apapun bisa terjadi. Bisa 30% gagal ataupun bahkan bisa 100% gagal. Bersahabatlah dengan alam, insya Allah Allah akan memberikan yang kita inginkan. Sekian video kali ini.
Terima kasih sudah menonton pengalaman saya dalam 1 tahun ini bertani porang. Semoga untuk teman-teman yang akan tanam di musim depan persiapannya lebih matang agar hasilnya juga sesuai yang diinginkan. Besar kecilnya kerugian itu tergantung pemilik alam semesta. Yang penting kita udah berusaha, kita udah ikhtiar, kita serahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.